Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita jumpa kembali pagi ini. Sebelum memulai aktivitas kita, marilah kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau berikan. Biarlah Engkau menolong dan berkati kami ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami, supaya kami dapat menjalani hari ini lagi dengan baik dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus yang mengajar umatnya. Artinya pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya adalah mengajar kita, mengingatkan kita akan hal-hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bacaan kita dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 26. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi Roh Kudus di sini pekerjaannya ialah mengajar dan mengingatkan kita umatnya. Yang dikatakan di ayat 26 tadi dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugas Roh Kudus di sini ialah mengingatkan kita umat percaya terhadap segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak mendengar langsung dari Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi semuanya ini ada tertulis di dalam Alkitab, dan untuk mendengarkan suaranya kita harus membaca Alkitab. Dan dengan demikian Roh Kudus dapat bekerja untuk mengingatkan kita soal firman Tuhan yang telah kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dari dosa dan maut oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk mengajari dan memperingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran Allah. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tetapi walaupun Roh Kudus itu adalah pengajar yang agung, sama seperti Tuhan Yesus yang disebut sebagai Tuhan dan Guru Agung saat dia berada di dalam dunia ini, Roh Kudus sama seperti itu. Hanya saja dia tidak nyata seperti Tuhan Yesus, tapi dia adalah Tuhan dan Guru Agung kita. Namun walaupun dia Tuhan dan Guru,
Dia bukan guru atau Tuhan yang sewenang-wenang. Dia bukan Tuhan yang sewenang-wenang memaksakan kehendaknya kepada orang-orang yang dibimbingnya, Nah, inilah perbedaannya. Kalau pimpinan kita di kantor, di mana, mungkin kita harus mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Ya, itu memang wajib, karena itu ya sebagai bawahan harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Tetapi Roh Kudus, walaupun dia Tuhan dan walaupun dia guru agung kita, dia tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Karena apa? Tuhan mau supaya respon kita itu murni dari kita, bukan karena terpaksa. Nah, inilah yang Tuhan mau. Sehingga untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan jemaat, mengingatkan kita semua. Ya, dia katakan demikian di dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita ketika kita percaya sungguh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ada di dalam kita, tapi dia tidak memaksa kita untuk melakukan kehendaknya. Tapi dia selalu mengingatkan kita, jangan. Mengingatkan kita, lakukan yang ini, lakukan yang baik, lakukan yang mulia, hal-hal yang baik, yang mempermuliakan Allah, hal yang benar, yang moral, dan sebagainya. Segala sesuatu yang baik, itu pasti dari Roh Kudus. Hari ini kita mau belajar tentang pekerjaan Roh Kudus. Soal mengajar kita. Ada beberapa hal yang perlu kita untuk perhatikan di sini. Yang pertama ialah bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi dia yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus sungguh mengasihi dia. Dan mengasihi dia adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tadi dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Itu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, dengar-dengaranlah kepada Roh Kudus dan lakukanlah apa yang merupakan firman kebenaran yang sudah kita baca, sudah kita dengar dari khotbah-khotbah dan lain sebagainya. Nah, inilah harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi mengasihi Tuhan di sini adalah mengasihi dengan segenap hati seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti di dalam melakukan kehendak Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Artinya kalau kita membenci itu bukan kehendak Tuhan. Kalau kita kepahitan terhadap sesama itu bukan kehendak Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup dalam sikap, tindakan, tingkah laku, tutur kata yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam ketaatan dan kejujuran. Taat melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita salah, kita jujur kepada Tuhan. Aku berdosa. Itulah pentingnya kita harus selalu mengaku dosa. Yang kedua ialah bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan dan kita akan hidup kekal selama-lamanya di Kristus. Dalam ayat ke-18 dan seterusnya dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Artinya dia akan mati. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini dia bangkit. Artinya dari kebangkitannya Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita juga akan dibangkitkan sama dengan dia. Jadi iman kita harus tumbuh di sini.
Sehingga persoalan pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak takut lagi. Karena apa? Sekalipun kita mati, mati bersama Kristus. Atau kalau kita hidup, hidup untuk melayani Dia. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari jalani bersama dengan Tuhan. Ya, yakin, beriman kepada Dia. Bahwa hidup kita sudah terjamin di dalam Dia. Yang penting kita hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, mempermuliakan Tuhan, melayani Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga ialah agar kita menyadari dan menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa dan Anak dalam bimbingan Roh Kudus. Itu di dalam ayat 21 dan 23 dikatakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ini bicara persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Jadi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam firman-Nya, persekutuan kita dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus itu akan semakin indah dalam kehidupan kita. Inilah yang penting untuk kita perhatikan, bahwa hidup kita tidak sia-sia karena kita memiliki Tuhan Allah yang Maha Perkasa, Maha Agung, Maha Mulia. Jadi, Roh Kudus yang siap selalu untuk mengajar kita, mengingatkan kita akan nilai-nilai kebenaran Allah, firman Allah yang Tuhan Yesus sudah ajarkan dan yang Allah sudah sediakan bagi kita dalam Alkitab yang tertulis ini. Kalau kita menghidupinya, indah hubungan kita dengan Tuhan. Dan persekutuan itu, persekutuan yang kekal. Bukan hanya saja di bumi ini, tapi sampai ke sorga rumah Bapa. Itulah yang indah. Makanya Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Waduh, indah sekali iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pemikiran kita ialah, benarkah bahwa Roh Kudus itu sering mengajar kita, mengingatkan kita? Banyak saudara-saudara kita yang karismatik mengatakan, aku dengar suara Tuhan berbicara kepada aku demikian-demikian. Kadang-kadang kita alergi mendengar seperti itu. Sebenarnya itu juga tidak masalah. Waktu dia mengatakan, aku mendengar suara Tuhan, itu penjelasan dia. Tapi kita juga sebenarnya sering mendengar suara Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kita lakukan tidak apa yang Tuhan serukan kepada kita atau yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Jadi kapan Roh Kudus itu bekerja? Sebenarnya di dalam situasi keadaan kita yang senang ini, kita mau ingin mengungkapkan perasaan kita yang baik, ingin berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama, ingin mengucap syukur kepada Tuhan, ingin berdoa, ingin menyanyi memuji Tuhan. Itu semua gerakan Roh Kudus. Itu semua suara Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal baik. Tapi kalau kepada hal-hal yang jahat, jelas itu kemauan daging kita. Dan pada waktu kita mau melakukan dosa, sebenarnya ada suara yang sering mengingatkan kita, jangan. Itulah suara Roh Kudus. Kalau kita dengarin jangan, pasti kita aman. Atau misalkan suami istri lagi bertengkar, yang jelas bertengkar itu suara daging kita, kedagingan kita. Kalau semua pikiran, semua ini untuk bertengkar itu kedagingan kita. Tapi jangan salah, seringkali dalam momen-momen seperti itu, ada suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jangan, sabar, maafin dia. Jangan seperti itu. Maluan, kamu kan anak Tuhan. Atau, itu kan istrimu. Jangan, kasihan dia. Jadi suara-suara yang positif seperti itu mengingatkan kita. Kalau kita dengarin,
Itulah suara Roh Kudus yang mau menolong kita, membimbing kita, mengarahkan kita supaya kembali kepada kebenaran. Jadi kita sebenarnya sering mendengar suara Roh Kudus. Hanya mungkin karena kita tidak terbiasa mengatakan bahwa kita mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus. Karena tidak terbiasa mengungkapkan seperti itu, kita pikir Roh Kudus tidak pernah ngomong dengan kita. Padahal sebenarnya selalu ketika Anda memikirkan sesuatu yang baik untuk sesamamu, itu bimbingan dari Roh Kudus. Semua hal baik apapun yang kita melakukan, itu bimbingan Roh Kudus. Nah, mari kita belajar untuk lebih peka lagi kepada bimbingannya. Karena begitu kita lebih peka, kita akan lebih banyak tahu bahwa itu sebenarnya Tuhan, Allah Roh Kudus, yang sedang membimbing kita, sedang mengarahkan kita, sedang menuntun kita, sedang mengingatkan kita, atau sedang mengajar kita. Kalau kita salah, ada dikasih tahu, iya benar kamu salah, mestinya tidak boleh begitu. Jadi, mari kita belajar mendengarkan suara Roh Kudus, mengikuti tuntunannya. Karena ketika kita peka dengan bimbingan tuntunannya, pasti kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh belajar untuk lebih peka lagi. Sehingga kita tahu, ini suara Roh Kudus mengingatkanku dan mengajarku. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami. Biarlah Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Dan tuntunlah kami selalu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh ingat bahwa Engkaulah ya Tuhan yang selalu berbicara kepada kami, mengingatkan dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran Allah. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang dalam pergumulan di masa pandemi ini. Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu, pemeliharaanmu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, sehingga kami tetap terpelihara di dalam Engkau. Tolong kami ya Bapa, dan juga kalau ada anak-anak-Mu yang bergumul soal pekerjaan, soal usaha yang mungkin terganggu dengan masa pandemi ini. Penghiburan dan kekuatan Tuhan, jalan keluar yang dari Tuhan, biarlah boleh selalu ada untuk anak-anak-Mu. Dan bagi yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, kuatkan, sehatkan. Biarlah anak-anak-Mu kembali menikmati kasih sayang-Mu di tengah-tengah pandemi yang ada ini. Dan biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih banyak Allah Maha Baik. Berkati kami semua anak-anak-Mu pagi hari ini. Biarlah kami boleh melangkah bersama Engkau, mengerjakan berbagai hal bersama Engkau dalam bimbingan dan tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.